Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi, NIM 200100075, kelas Manajemen Reguler Pagi B semester 1. Saya di sini akan menyampaikan analisis saya atau pemahaman saya mengenai materi yang telah di-share di Classroom, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Suhardi MPD. Dari penjelasan kedua hakikat makalah atau pengertian, saya dapat menyimpulkan bahwa makalah itu sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan simpulan atau penutup. Yang selanjutnya adalah fungsi makalah. Fungsi makalah yang ada di materi yang telah di-share yaitu ada 3. Yang pertama, pemenuhan mata kuliah tertentu. Yang kedua, menginformasikan suatu temuan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan suatu kebijakan. Dari 3 fungsi tersebut, jika kita mau mencari atau mencari refreshing atau mungkin membaca buku, mungkin fungsi makalah ada banyak. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Dan yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Dan yang ketiga, memberikan pemikiran-pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Dan yang selanjutnya yaitu adalah jenis makalah. Jenis makalah yang terbagi menjadi 2, yaitu makalah biasa atau makalah posisi. Sedangkan untuk makalah biasa itu itu kalau menurut saya adalah pemula bagi seorang mahasiswa S1, jika makalah posisi itu adalah sudah mahasiswa S2. Untuk pengertiannya tersendiri mungkin sudah ada di materi tadi yang menyimpulkan bahwa untuk makalah biasa adalah mendeskripsikan permasalahan mahasiswa terhadap suatu bahasan atau kajian. Jadi mungkin mahasiswa itu mencari sebuah bahasan atau kajian penelitian di masyarakat. Yang kedua adalah makalah posisi. Makalah posisi itu pengertiannya mendeskripsikan atau tetapi dituntut mengemukakan kepemihakan mahasiswa terhadap suatu kajian. Itu. Selanjutnya adalah sistematika pembuatan makalah. Menurut saya sistematika makalah ini sangat penting, yaitu untuk mempermudah seseorang untuk menulis sebuah makalah. Tapi sayangnya banyak para mahasiswa maupun pelajar yang masih kesulitan membuat makalah. Mereka merasa sulit untuk bisa menyusun makalah yang baik dan benar. Padahal bila mau belajar dan sudah terbiasa membuat makalah, maka hal ini bisa jadi sangat mudah. Jadi teman-teman, jika kita mau membuat sebuah makalah, mari kita harus mengetahui dulu sistematikanya itu apa aja, terus harus kita pahami gitu. Oke, untuk sistematika makalah ini tersendiri ada 6 yang harus saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah judul karangan gitu. Judul karangan ini adalah untuk bagian halaman judul makalah bisa dibuat sama dengan bagian halaman atau cover. Jadi terkadang ada beberapa penulis makalah
yang melewatkan halaman ini gitu. Dan yang kedua yaitu abstrak. Apa sih abstrak itu? Menurut saya abstrak itu adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisan itu. Dan yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan ini kita bisa menyajikan mengenai yang pertama rancangan atau gambaran umum makalah, yaitu ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, dan yang keempat atau terakhir tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu adalah sistematika pembahasan. Pembahasan ini adalah kita membahas apa isi atau judul dari makalah atau penelitian yang kita laksanakan atau kita lakukan guna untuk memenuhi suatu tugas mungkin. Dan di dalam pembahasan ini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kajian teori, hasil penelitian, terus pembahasan itu tersendiri, dan kontribusi permasalahan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Jadi teman-teman, kita harus menyimpulkan dari isi hasil makalah penelitian kita dari awal sampai akhir, kita simpulkan dan kita memperjelas di situ biar para pembaca atau ya mungkin para pembaca biar paham apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Daftar pusaka ini disajikan mengenai referensi apa saja yang digunakan dalam makalah itu saat pembuatannya. Oke, selanjutnya adalah menulis laporan. Jadi teman-teman, dari pengertian yang sudah ada di slide atau sudah ada di materi yang telah dikirim tadi, secara singkat saja, menulis laporan ini intinya adalah menyampaikan informasi kepada orang lain yang dapat ditanggungjawabkan. Berarti laporan yang wajib dipertanggungjawabkan dan adalah terpercaya, terutama adalah dan tidak bohong atau hoax. Oke, yang selanjutnya adalah jenis laporan. Jenis laporan itu ada macam-macam, yaitu yang pertama segi isi atau materi, segi waktu, segi cara penyampaian, segi bentuk pelaksanaan, dan segi tugas perkuliahan. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri yang ada di materi. Selanjutnya adalah sistematika laporan. Jadi enggak kalah jauh lah, maksudnya enggak jauh dengan makalah. Antara menulis laporan dan menulis makalah itu hampir sama menurut saya. Sistematika laporan itu tersendiri, yang pertama adalah sesuai jenis laporannya. Jadi teman-teman mau mencari laporan apa, menulis laporan tentang apa gitu ya. Dan yang kedua adalah secara umum berisi, yang pertama identitas laporan. Identitas laporan ini isinya adalah judul, penyusun. Jadi yang menyusun laporan ini siapa dan kata pengantarnya. Yang kedua ringkasan atau abstrak, yang tadi sudah saya jelaskan di yang pertama materi makalah, dan yang ketiga adalah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar ilustrasi. Terus dilanjut pendahuluan, landasan teoretis, metode pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, kesimpulan dan saran atau rekomendasi, daftar pusaka, dan lampiran-lampiran. Oke teman-teman, itu yang mengenai menulis laporan. Dan selanjutnya adalah menulis proposal. Mungkin teman-teman sudah paham lah dengan kata proposal gitu ya. Proposal itu adalah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rencana yang dituangkan dalam rancangan kerja. Jadi mungkin proposal ini enggak buat untuk perusahaan atau apa. Jadi semua, jika kita ada kegiatan, ada pasti kita mengajukan sebuah proposal. Berarti gitu ya. Mungkin sudah paham.
Terus isi proposal juga nggak jauh dari tadi makalah dan menulis laporan. Yang pertama adalah judul, latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, terus jadwal kegiatan dan daftar pustaka. Oke, yang selanjutnya adalah kerangka usulan penelitian. Jadi kerangka penulisan penelitian ini hampir sama dengan isi proposal. Perbedaannya hanya di hipotesis. Jadi jika kerangka usulan penelitian ini, jika ada hipotesisnya bisa dicantumkan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.